Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Cloud Computing. Nah, ini mungkin harusnya ini pertemuan offline terakhir ya, tapi karena ternyata saya juga masih ada kesibukan di hari ini. Nah, sebenarnya mungkin eh, jam 4 gitu saya sempat ya, tapi kalau ngelihat kondisi kemarin, waktu praktikum kayaknya waktunya nggak cukup ya. Karena kalau praktikum banyak trial errornya. Nah, terus kemudian saya lihat kemarin di praktikum yang sebelumnya, yang asinkronus lewat video itu ternyata hasilnya ya lumayan lah ya. Nah, jadi ini saya bikin rekaman saja. Oh ya, sedikit mereview tugas terakhir kemarin ya. Coba saya buka dulu. Eh, jadi sebetulnya maaf sekali kemarin itu untuk PJ kelasnya minggu ini saya benar-benar ini ya benar-benar jadwalnya padat sekali. Untuk kemarin PJ kelasnya sudah nanyain Pak cara ngumpulinnya gimana gitu. Nah sayanya nggak bales. Nah, terus akhirnya inisiatif ya bikin ini cara pengumpulan. Jadi terima kasih untuk Mas untuk PJ kelasnya. Nah, sebetulnya kemarin itu eh oh, ini belum saya tampilkan ya. Saya share screen dulu. Share share. Oke, udah tampil ya. Nah, sebetulnya kemarin tuh nggak perlu dikumpulkan lewat G Drive atau tadi ya. Nah, yang penting kalian sudah bikin desainnya. Nah, itu udah masuk di saya. Saya bisa buka. Makanya kalian masuk lewat link ya. Nah, itu berarti kalian daftar, kemudian ah nah, ini saya bisa lihat desain kalian. Nah, yang pertama, kalau nggak salah latihan satu ya, latihan satu bikin desain gantungan kunci. Nah, ini sebetulnya kalau kalian mengikuti dengan baik tutorialnya kemarin, ini bisa terus langsung kalian kirim ke 3D print ya, atau kalian mau coba 3D print yang ada di lab produksi juga ada. Atau kalau kalian mau ini ke Shopee itu kan ada tuh jasa 3D printing ya. Nanti dapat nanti kalian bisa langsung dikirimin hasilnya. Coba kita lihat. Nah, kayaknya saya tuh bisa tinker this ya. Saya bisa akan buka hasil desain kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh dari software as a service. Nah, kalau biasanya software itu kan sorry, 3D desain itu. Nah, itu kan biasanya pakai apa teman-teman kalau belajarnya AutoCAD 3D atau mungkin SolidWorks ya. Nah, itu kan software-software yang butuh yang cukup berat ya. Walaupun di sana memang lebih detail, kemudian ada plugin-plugin untuk apa ya namanya modul-modul, misalnya modul aerodinamika, modul jadi yang tinggal masukkan gitu. Tapi kalau sekedar untuk menggambar 3D segala macam. Nah, itu bisa kalian lakukan kalian gunakan ini gitu. Nah, oke ya. Oke, ini sudah oke nih punya Mas Faris ya. Kita cek yang lainnya ya. Saya lupa cara baliknya gimana ya. Saya back aja kayaknya. Takutnya ke undo kerjaannya Mas Faris ya. Oke, tugas pertama itu kemudian tugas kedua mungkin saya lihat punya Mbak Nur Aini. Ya, nah kemarin tuh tugas ya latihan dua ya, latihan dua menggambar. eh, nah
Nah, ini nggak usah dibuka. Kita ternyata bisa view in 3D. Karena saya nggak mau gonta-ganti juga. Oke. Jadi menggambar sebuah mobil formula. Dan lagi-lagi ini bisa di print 3D ya. Nah, siapa tahu kalian ada yang mau coba gitu. Bisa dikirimkan filenya dalam bentuk lo kan saya mau ngedownload malah ke Quick Thinker. Nah, dalam bentuk OBJ atau .stl ini kalau mau di print. Kemudian saya mau cek tugas satu. Nah, ini baru tugas ya. Kalau yang tadi kan cuma latihan-latihan aja. Nah, Nur Indah Wulandari ya. Kita coba cek. Wah, ini Mbak Nur Indah sudah bikin boneka salju ya. Nah, sebenarnya harapan saya tuh kayak gini loh. Kalian dikenalkan dengan sesuatu gitu. Nah, kalian bisa coba-coba view in 3D. Nah, kemarin tugasnya kan nempelin nama gitu. Sudah nempel belum nih namanya? Oke, ini ya, Nur Indah Wulandari Sumarsono. Wah, nama lengkap ya. Nggak apa. Nah, udah bagus nih. Mantap. Saya seneng. Saya bisa lihat hasil kalian tanpa lihat kalian struggling tuh menggembirakan ya. Oke, kalau nggak salah ada yang sirkuitnya juga ya. Nah, tapi kita cek pakai. Harusnya kalau yang sirkuit eh, gampang lah ya. Eh, yang sirkuit itu maksudnya yang pemrograman pakai Arduino gitu. Nah, soalnya kan kalau kalian cek di tutorial tuh sudah ada skripnya gitu dan tuh sangat general sekali si skripnya. Kalian cuma tinggal ganti apa yang ditulis gitu. Nah, dan saya kan nggak suruh yang harus gerak juga. Nah, tapi coba ya kita lihat apakah dia bergerak apa enggak. Ya nanti kalian kalau ngambil mekatronika ya, semester semester depan harusnya. Semester depan yang eh, kemarin udah TTL, semester depan ngambil mekatronika, nanti kita pakainya ini juga. Oh, nggak jalan ya. Nah, kita coba kita play. Start simulation. Oh, nah, jalan. Oh, ini ceritanya apa ini? Brightness ya. Nah, saya pikir kecepatan geraknya. Ya, kemarin saya lupa untuk nyuruh kalian bikin supaya dia bergeser kayak ini loh, LED yang jalan-jalan itu. Nah, tapi oke, sudah cukup. Ini saya cuma mengenalkan ya. Nah, nanti kalau yang lebih kompleksnya lagi ya itu di mekatronika mungkin nanti ya. Oke. Nah, ini kan yang kemarin ya software as a service gitu. Jadi kalian bisa menggunakan software desain 3D gitu atau dua dimensi juga ada dan juga software simulasi yang itu sebetulnya kalau waktu saya dulu berkuliah itu harus semuanya nggak ada opsi untuk online gini ya jadi harus diinstal gitu. Nah kalau diinstal memorinya terbatas ya nggak bisa jalan juga gitu. Sekarang kan pakai HP pun sebetulnya bisa ya. Cuman dia kecil-kecil. Saya belum pernah sih, tapi harusnya bisa. Oke, nah sekarang kan ada uh, cloud computing itu ada tiga ya. Software as a service, platform as a service, kemudian uh, satu lagi apa? Ini ya, infrastruktur as a service. Jadi kalau software kita hanya softwarenya, walaupun sebetulnya kan software itu nggak mungkin berdiri tanpa platform, nggak mungkin berdiri tanpa infrastruktur gitu. Tapi yang kita gunakan itu hanya si software saja. Artinya yang bisa kita manipulasi, yang bisa kita rubah-rubah, kita gunakan, kita rasakan manfaatnya cuma software saja. Nah, kalau yang kedua platform, nah itu uh, walaupun dia tetap ada di kayak semacam virtual mesin, tapi yang bisa kita atur-atur ya cuman platformnya. Artinya
ada software-software yang disediakan yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan sesuatu gitu. Nah, dalam hal ini biasa kalau yang platform as a service itu digunakan untuk pengembangan website, pengembangan software segala macam ya. Nah, salah satu contohnya kita pakai ini ya, software web hosting. Nah, kita ceritanya mau menggunakan platform untuk pengembangan sebuah website. Nah, kebetulan ini saya dapat dari ini ya, sebuah web hosting yang gratisan. Jadi kalian bisa lah daftar di sini ya. Nah, caranya eh, silakan kalian daftar. Nah, ini ada paket-paket ini. Jadi yang akan kita gunakan adalah free web hosting. Kemudian nanti kalian kalau sudah tertarik atau beneran mau mengembangkan sebuah website gitu, nah kalian bisa pakai yang berbayar gitu. Ada banyak ya. Kalau yang berbayar opsinya banyak. Tapi kalau yang gratisan nih, nah ini kayaknya paling nggak saya tahunya cuman ini ya. Nah silakan buka 000webhost.com. Nah, ini harusnya kelihatan ya. Kemudian kalian sign up. Silakan daftar mungkin pakai Google aja ya. Akun Google. Oke. Nah, ini nggak bisa ya pakai akun Google yang afiliasi. Jadi kalian pakai akun Google ini Gmail kalian aja. Nah, ini kita pakai akun ini ya. Nah, ini saya sudah terdaftar ya. Jadi cuman gitu aja karena connect ke akun Google. Kalau mau daftar dari awal juga bisa sebetulnya. Nah, ini kalian pilih website. Oke, website. Nah, jangan lupa ada promo-promo nih kalau kalian tadi ya, kan murah ya sebetulnya, cuman $1, $2 gitu. Nah, bisa ditambah pakai promo lagi. Tapi kita pakai nyoba yang gratisnya dulu. Nah, ini silakan bikin nama websitenya gitu. Misalnya CC Practice gitu. Cloud Computing, latihan Cloud Computing. CC Practice 101. Kemudian bikin paspor. Nah, pasportnya ini agak ribet nih. Karena harus ini ya, harus ada capital letter. Sebentar. Oke, ini harus ada nomornya, ada huruf kecil, huruf besar, ada simbol antara 8 sampai 5 sama cuma huruf Latin atau mungkin huruf Chinese dia nggak bisa ini ya, huruf Mandarin nggak bisa baca. Oke, ditunggu. Ini emang agak lama, tapi ya tergantung kecepatan internet juga ya. Kalau nyobanya di kampus nggak selesai-selesai. Jadi saya sarankan pakai WiFi kalian ya. Nah ini salah satunya kenapa eh, memang cloud computing tuh lebih enak kalau di online kan ya. Karena semuanya bergantung internet. Kalau kita nyambung di internet yang sama di kampus dua gitu misalnya ya rebutan itu nanti. Oke, untuk UASnya hmm, kemungkinan sama kayak kemarin ya. Jadi ada soal yang bisa dikerjakan di kelas. Eh, jadi secara offline nanti sifatnya buku tertutup. Ada beberapa soal, tapi nanti juga ada soal yang dibuat untuk PR, tugas. Jadi aspek teorinya dapat, kemudian aspek ini dapat. Nah, kebetulan kan saya
lupa terus ya soal, kan harusnya sesuai kesepakatan kita 2 minggu yang lalu bahwa seminggu kita akan punya 2 pertemuan lah, 2 materi, satu sinkronus, satu asinkronus. Ternyata asinkronusnya nggak pernah jalan. Jadi sekarang aja secara lisan saya ini untuk asinkronusnya, untuk melengkapi materi UAS nanti. Jadi UASnya diambil keseluruhan dari modul ya. Kemarin saya udah menjelaskan soal 3 layanan dasar, kemudian kelebihan kelemahan segala macam, kemudian ada layer-layernya, bentuk layanannya. Nah, yang cukup penting juga kalian harus pelajari dari modul itu virtualisasi ya. Iya semuanya baca, tapi kalian nanti pahami betul soal virtualisasi. Apa sih virtualisasi itu? Nah itu terkait erat dengan eh, ya dengan cloud computing ya secara umum, tapi nanti lebih ke infrastruktur. Nah, praktikumnya jadi setelah ini akan ada satu lagi, IAAS. Mudah-mudahan saya sempat ngerekamin ini ya. Kalau enggak, jadi rencananya hari ini tugas ini akan selesai di hari Jumat. Kemudian nanti ada tugas satu lagi IAAS. Nah itu mengharuskan kalian untuk menginstal sesuatu gitu. Karena IAAS tuh gini ya, infrastruktur as a service itu saya belum nemu yang gratisan. Tapi intinya adalah kita menyewa sebuah virtual mesin. Itu virtual mesin sebuah komputer virtual lah. Seakan-akan kita sewa sebuah komputer yang kita bisa atur sendiri, misalnya RAM-nya berapa, memorinya berapa gitu. Nah, terus buat apa? Nah, buat apa aja? Tapi nanti ya tentunya kita kasih inilah kerjaan lah si komputer virtual itu gitu. Nggak cuman dia ada doang. Nah, konsep itu juga sama seperti kalau kita menggunakan sebuah virtual box. Ada yang udah pernah menggunakan virtual box? Atau apa ya kalau eh, kok saya lupa kayak BlueStack kayak gitu-gitu. Jadi di dalam komputer kita install sebuah sistem komputer atau sistem Android atau apalah sebuah sistem infrastruktur yang kemudian bisa kita reka-reka sendiri lah. Jadi misalnya kita mau RAM-nya berapa gitu. Kemudian eh, kapasitas memorinya berapa, SSD-nya, bukan SSD ya, kapasitas penyimpanannya lah. Kapasitas penyimpanannya berapa? BTW ini kenapa nggak error ini? Oke, iya error. Oke, oke, nggak apa-apa. Gwencana ya. eh Apa tadi? CC atau saya udah pernah pakai nama itu ya, 101. 102 lah. CC Practice 102. Dian. Wih, sampai mana ya? Oh, tadi soal virtual box atau virtual mesin. Nah, virtual mesin itu sama dengan kita cloud computing infrastruktur as a service. Cuma hanya saja bedanya kalau virtual di cloud computing itu mesinnya entah ada di mana dan kita aksesnya lewat komputer. Nah, tapi kalau virtual box kita punya komputer di dalam komputer gitu. Atau misalnya punya handphone, BlueStack itu ya, punya handphone di dalam komputer. Atau kalau kalian pernah bikin programming di Android Studio gitu.
memprogram aplikasi Android, bikin aplikasi Android gitu di Android Studio. Dia punya virtual mesin juga tuh untuk menjalankan uh, program Android yang kita bikin. Nah, hanya saja batasannya yang agak berbeda gitu. Jadi itu dua sistem yang sama, prinsipnya sama. Jadi makanya kita akan karena cloud computing itu berbayar, nah kita pakai teman dekatnya aja VirtualBox. Nah, hanya keterbatasannya batasannya agak beda. Kalau cloud computing itu batasannya adalah uang kita ya. Kita bisa nyusun spek setinggi mungkin. Batasnya cuma uang kita. Cukup nggak budgetnya untuk bikin atau mengoperasikan uang komputer itu gitu. Nah, kalau yang VirtualBox batasannya adalah komputer kita karena dia sebetulnya menggunakan research dari komputer kita. Jadi walaupun virtual mesin bisa kita variasikan, tapi ya misalnya laptop kita RAM-nya 4 GB, terus kita bikin virtual mesin dengan RAM 8 GB, itu yang 4 GB-nya nyolong dari mana gitu. Jadi nggak bisa, terbatas. Artinya mungkin biasanya kalau 4 GB tuh selain bahwa kalian harus sudah waktunya ganti laptop atau nambah RAM ya. Nah, tapi juga kalau misalnya 4 GB itu untuk Windows 10 aja itu sudah pakai sekitar mungkin untuk sistemnya aja berjalan itu butuh lebih dari 1 GB ya, mungkin hampir 2 GB. Jadi yang bisa kalian pakai adalah 2 GB. Artinya virtual mesinnya ingat ya, virtual mesin secara ideal juga pakai resource. Kemudian mesin yang kalian ini pakai virtual mesin juga butuh resource gitu. Jadi mungkin paling banter-banter bisa di setting RAM-nya 1 GB atau mungkin malah 512 MB gitu. Itu. Jadi memang ya agak agak terbatas. Ini BTW kenapa nggak bisa ya? Apakah web hostingnya sedang error? Coba ya, kita buka-buka aja. Menu lainnya, store-nya lancar ya. Karena ini jualan ya, jadi store-nya pasti lancar. Oke, create new website. Kita coba sekali lagi. Nah, practice cloud computing with me. Yang panjang ya. Aduh, nggak sama lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa ya. Saya udah capek nyerocos dari tadi. Waktu saya juga sudah nggak banyak. Nanti kalau nggak bisa juga mungkin saya stop videonya. Nanti saya sambung di lain waktu ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, atau kalau nggak bisa, saya pakai akun saya yang ini ya. Kayak akun yang udah saya bikin saja. 000webpost.com. Oke, emang nggak bisa ya. Nah, ya udah nggak ngabarin, nggak bisanya kenapa. Oke, tapi nanti silakan cara bikinnya gitu aja ya. Jadi, oke, apa tadi? CC teknik mesin.
Ya, kita tunggu 3 menit. Kalau nggak bisa, mungkin harus nanti malam ya. Ini udah jam berapa nih? Ya, masih ada waktu. Oke ya, karena nggak bisa juga sampai di dua akun yang berbeda. Oh, atau oke, ya, ini saya terusin dulu aja, mumpung waktunya masih ada. Nanti untuk cara bikinnya sebetulnya tinggal di ini aja. Nanti create, create, kemudian nanti eh, kalian diminta milih antara pakai WordPress atau yang upload your own system atau yang plain gitu. Nah, kalian pilihnya yang plain, jangan yang WordPress, oke? Jadi nanti diklik, kemudian karena kalau pakai yang WordPress kalau nggak salah sudah ada ininya ya, sudah ada template-templatenya gitu. Nah, kita pengennya bikin dari awal. Oke ya. Nanti kalau sudah bikin, nanti kalian akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Nggak ke sini sih, tapi langsung ke file manajernya. Jadi websitenya akan, nah seperti ini ya. Ada public HTML dan TMT. Nah, tapi nanti kosong. Kalau ini kan kebetulan sudah ada isinya. Paling ada HTA aksesnya aja. Nah, sekarang kita coba kita hapus dulu, delete. Kemudian kita buat satu file namanya HTML, sorry, index.html. Oke, create, buat dulu aja. Nah, kemudian kita edit. Nah, kita tulis misalnya nama saya Bisma Mahendra. Kita save and close. Nah, nanti dia akan masuk ya. Tadi namanya apa? CC Practice. Ini udah ada. Jadi CC Practice nama website kita tadi .000 webhostapp.com. Hati-hati ya, bukan webhost.com tapi webhostapp.com. Nanti yang akan muncul, ini langsung muncul ya. Nama saya Bisma Mahendra gitu. Nah, itu ya sudah, itu aja sih. Ini maksudnya uh, platform as a service tuh kayak gini. Jadi nanti kita bisa hosting gitu. Nah, tapi pilihannya kan tadi ini ya. Nah, ini jadi platform yang kita miliki tuh bandwidthnya segini. Kita diberi bandwidth sekian, disk usage sekian, inode sekian. Ini buat penyimpanan apa? Buat penyimpanan file. Misalnya kita mau di website kita ada gambarnya, berarti kita masukin file ke situ. Nah, ini untuk ngeditnya sebetulnya nggak kayak gini ya. Kalian kalau misalnya pelajari soal HTML gitu ya, kita nggak nulis gini ya, tapi apa tuh biasanya pakai HTML. Misalnya ini ada head, ini ada body. Nah, misalnya di headnya kita tulis oke, nama saya Mahendra. Ya coba ya. Nah, ini ya nama saya Mahendra gitu.
Nah, kalau pakai, jadi sebetulnya concern kita bukan ke pemrograman HTML-nya ya, tapi lebih ke bahwa kita ada fasilitas untuk ini ya mencoba platform as a service. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, nice to know juga untuk ini website ya. Ya, oke. Ini harus agak error dikit nggak apa-apa lah. Error dikit nggak ngaruh ya. Center. Nah, ini kita coba kita kasih center. Maksudnya apa? Maksudnya biar dia ada di tengah gitu. Nah, itu cara pemrograman HTML ya. Nah, sebetulnya eh, kalian bisa mempelajari itu atau ya, gampangnya ini ya. Kalian bisa pakai udah udah pada pernah nyobain chat GPT kan? Nah, coba aja ya chat GPT gitu. Nah, karena chat GPT ini kayaknya saya pernah bilang di pertemuan eh, waktu belajar blockchain ya. Jadi chat GPT ini cukup akurat untuk eh, untuk pemrograman lah istilahnya. Jadi backend tuh atau ya backendnya itu bisa sebetulnya kita serahkan ke ChatGPT aja itu. Karena toh kita atau kalian lah adalah mahasiswa mesin ya, bukan mahasiswa yang di bidang pemrograman, jadi bukan mahasiswa sistem informasi atau bukan mahasiswa informatika gitu. Jadi soal pemrogramannya kita serahkan saja pada yang nggak ahlinya juga ya, tapi yang lumayan ahli lah. Jadi misalnya nih, saya mau bikin sebuah website untuk meletakkan CV saya, dan itu sering ya dilakukan oleh orang-orang gitu. Jadi mereka bikin website untuk eh, nunjukin profilnya, CV-nya gitu. Terutama yang memang bergerak di bidang IT ya. Nah, misalnya ada nih, saya tadi nemu websitenya dosen teknik elektro ya. Nah, Pak Edmund Ucok. Nah, ada Edmund Ucok Armin. Nah, ini ya. Nah, jadi fotonya besar, ya kelihatan narsisnya ya. eh nah, kayak gini biasanya di pemanfaatannya gitu. Nah, itu bisa kita dapatkan, bisa kita buat dengan eh, ChatGPT. Misalnya nih, buatkan saya sebuah website untuk menampilkan CV saya. Nah, gitu coba ya. Oh, nggak bisa ya. eh oke, kita ganti promptnya ya. Saya eh, HTML website untuk menampilkan CV saya. Coba tutup berikut. Nah, ini nih. Oke, atau kita tambahkan dengan gaya tahun 70-an lah. Kita coba ya. Ini belum selesai nih. Nah, agak bete kali ini. Oke, sambil nunggu sebentar ya. Eh, saya off.
Oke, nah ini kita tinggal copy code. Kita coba dulu ya, karena belum tentu berhasil juga. Namanya juga ChatGPT. Oke. Nah, ini ya. Ya, lumayan kan? Jadi nah, ini CV-nya. Jadi nanti kalau mau edit, misalnya secara intuitif aja lah ya. Jadi misalnya kalian mau ganti nih, CV saya tahun 70-an. Nah, kan mana nih? Oh, nggak ada, ini cuma judul ini aja, nggak perlu diganti. Titelnya aja, ya kan? Atau ada? Oh, di sini ya, di atas ini ya. CV saya tahun 70-an. Nah, ini perlu juga diganti nih. Misalnya pakai nama lah. Kemudian di bawahnya data pribadi, nama, nama Hendra, alamat. Ya, gitu ya. Nah, kita coba save and close, kemudian kita refresh. Nah, ini udah berganti ya. Jadi di atasnya Isma Hendra, kemudian ini data pribadinya di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalian bisa juga sebetulnya di beberapa website, nah, kalian bisa mencontek ya. Jadi mencontek website orang. Nah, ini kenapa saya tadi nyari website yang ada CV benerannya. Ini kan lumayan canggih ya. Jadi ini ada gambarnya, kemudian ada slidernya nih. Nah, kemudian ada animasinya, terus ada link untuk mendownload. Juga yang terakhir tuh ada ini ada tempat untuk mengirimkan email atau ini download CV. Hire me. Nah, ini kayaknya diteruskan ke Outlook ya. Jadi untuk kirim email. Nah, daripada capek-capek, tapi saya nggak tahu ini apakah diperbolehkan atau enggak, atau ethically bener apa enggak ya. Nah, ketika kalian cari aja dulu. eh Kalian coba inspect ya, CTRL safety kalau nggak salah. Nah, nanti akan muncul elemen dari websitenya. Apa tadi? CTRL, Control, Shift, I. Nah, nanti muncul elemennya. Di sini kalian akan lihat dari source-nya bahwa untuk website ini nggak semua website bisa ya. Ada beberapa website yang memang diproteksi, jadi kita nggak bisa menampilkan. eh Dia di ininya ada index.html, kemudian ada script.js. Ini untuk animasinya. Kemudian style.css gitu ya, untuk stylenya. Jadi untuk mengerjakan ini kita nggak cukup punya si index.html aja, tapi ada script.js, ada style cc. Kemudian ada image-nya juga. Ini kan ada gambar-gambarnya nih, OBE lah, banner lah. Nah, ini dibikin folder. Nah, untuk mencontek ini ya, menyolong punya Pak Edmund, kita tinggal bikin ini aja. Ini kan kita udah punya indeksnya. Kita bikin lagi file tadi apa? Style apa ya? Saya lupa. Style.css, CSS, create, kemudian script.js, .js, create, kemudian image, ada folder, new folder, image, create. Nah, baru kita edit ya. Ini kan tadi yang desain 70-an. Nah, kita kan mau pakai yang ini. Nah, ininya di indeksnya kita klik atau pakai yang elemen tadi juga bisa. Terus kita copy aja.
Nah, kita main copy-copy aja. Tapi hati-hati ya. Nah, ini kan kita ambil dari website orang. Nah, nanti kita sebelum kita launching kita ini kita perhatikan dulu. Tanya langsung aja diganti. Soalnya ini namanya nama saya. Terutama karena tadi kan pakai ada Hire Me yang itu akan disambungkan ke websitenya. Akun emailnya ya. Nah, jangan sampai nanti kalian bikin website CV kalian tapi emailnya ke Pak Edmund gitu. Nah ini saya ganti ya. Not Mahendra. Oke. Selain itu kita biarin dulu lah. Cinta Kemdikbud, bla bla bla. Nah nanti kalian sesuaikan saja CV kalian nanti tugasnya adalah kalian bikin CV ya. Nah, ini nanti diarahkan ke Script.js segala macam. Nah, itu makanya kita harus edit juga si Script.js-nya. Nah, Script.js kita edit, ambil dari sini Script.js. Oke, save and close. Nah, yang terakhir adalah style CSS. Ya, save and close. Nah, untuk image-nya kita nggak usah pakai image dulu lah. Kita kosongkan dulu. Nah, ininya kita refresh lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Portofolio Leo. Nah, about me. Oh, tadi belum terganti ya. Admonnya di sini masih ada. Terus gambarnya, oh, kok gambarnya nggak ada gitu. Ya kan namanya juga kita nggak ini ya. Nggak masukin gambar-gambarnya. Nah, harusnya kita punya gambar yang sama. Nah, untuk masukin gambar gimana? Nah, kita masukin ke image. Biar gampang. Ini sebetulnya dipanggilnya di ini ya. Jadi kalau kalian telaten nyari edit. Nah, ini ya image slash pas foto gitu. Nah, misalnya saya mau masukin pas foto saya. Foto ya. Eh, kita masukin di sini image. Oke, nah pas foto. Tapi namanya harus disamakan ya dengan yang tadi. Pas oh, pas foto. Ini. Nah, sekarang kita refresh. Apakah pas foto saya muncul? Oh, nggak muncul ya? Oh, belum muncul. Berarti apa yang pas foto? Oh, di name pas foto .jpg. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini pas foto saya muncul. Itu ya. Jadi nanti yang lain-lainnya disesuaikan lah.
Jadi tugasnya ini tugas praktikum kedua. Jadi karena waktunya mepet, kalian nggak perlu bikin laporan ya. Yang penting bikin. Jadi tugasnya adalah membuat sebuah CV yang lengkap, ya disesuaikan lah CV kalian. Kalian kan nggak ngerti Internet of Things juga, embedded system, custom AI gitu. Nah, oh ya, eh nah misalnya galerinya ya, kalian isi dengan proyek ini kali, sorry, Eh, kalian isi dengan ya proyek yang pernah kalian lakukan ya, misalnya kayak portofolio gitu. Atau kalau nggak ada ya kalian isi ini aja, hasil Tinkercad kalian kemarin tuh, diambil gambarnya terus diisi di sini. Nah, sisanya kalian isi sesuai dengan eh, data diri dan kemampuan kalian. Di online kan paling tidak sampai UAS ya. Seminggu setelah UAS lah. Habis itu kalian take down juga nggak apa-apa. Karena kemungkinan saya juga akan koreksinya seminggu setelah UAS. Jadi silakan dikerjakan. Deadline-nya kapan? Deadline-nya hari Jumat eh, jam 23.59. Ngumpulinnya gimana? Ngumpulinnya di dikolektifkan aja ya. List ininya. Dibikin list lah di grup kalian. Nama siapa, websitenya apa. Website ini ya. Kalau kalian mau udah punya langganan hostingan yang berbayar juga boleh. Nggak harus pakai yang OO 000 web host gitu. Kayak kira-kira mungkin segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan lewat WA atau WA grup ya. Jadi biar jawabannya semua bisa di ini. Atau kalau saya nggak join WA grupnya mungkin lewat PJ kelas. Nah, kemudian ya itu tadi ya kemungkinan akan ada satu praktikum lagi. Tapi saya nggak tahu sempat atau enggak. Mudah-mudahan sempat. Walaupun kalian pasti berdoa mudah-mudahan nggak sempat. Tapi selamat ketemu lagi di UAS. UASnya tadi sudah saya jelaskan buku tertutup. Ada yang di kelas, ada yang buat tugas di rumah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri temuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.